Moke merupakan minuman tradisional asal Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Minuman beralkohol ini dibuat dari nira, hasil irisan buah atau tangkai bunga pohon lontar, dan ada pula nira dari pohon enau. Pembuatan nira menjadi moke melalui proses penyulingan secara tradisional dengan peralatan tradisional pula. Yakobus Idong adalah salah satu pengrajin moke di Ilegetang, Kelurahan Beru, Kabupaten Sika. Menerangkan ada dua jenis pohon lontar yang tumbuh di daerah Ilegetang. Ada pohon lontar jantan dan ada pohon lontar yang betina. Bagi pengrajin moke seperti Yakobus, sorong tua atau pondok pembuatan moke adalah rumah kedua. Pasalnya, mereka menghabiskan banyak waktu di sorong tua. Sorong tua biasanya dibangun di kebun, tidak jauh dari pohon-pohon lontar yang mereka sadap. Selain sebagai tempat pembuatan moke, pondok sederhana beratap daun lontar ini menjadi tempat mereka beternak ayam. Kembali soal pohon lontar, Yakobus menjelaskan pohon lontar yang jantan adalah pohon lontar yang menghasilkan tangkai bunga lontar. Panjangnya bisa mencapai 1 meter. Sedangkan pohon lontar betina menghasilkan buah berbentuk bulat. Menurutnya, penyebutan lontar jantan dan betina diajarkan turun-temurun oleh nenek moyangnya untuk membedakan lontar yang menghasilkan tangkai bunga dan lontar yang menghasilkan buah berbentuk bulat. Yakobus menjelaskan, tangkai bunga lontar maupun buah lontar sama-sama bisa disadap dan niranya bisa dibuat jadi moke. Kendati demikian, lanjut Yakobus, para penikmat atau pembeli moke jarang bertanya manakah moke dari lontar jantan atau dari lontar betina. Menurutnya, pembeli tidak bertanya lantaran umumnya cita rasa moke dari lontar jantan maupun betina hampir sama. Namun, Yakobus mengatakan moke dari lontar jantan dan betina jika dicampur maka akan memberikan cita rasa yang berbeda. Kendati cita rasanya berbeda, Yakobus menjual mokenya dengan harga yang sama, yakni Rp15.000 per botol berukuran sedang. Dia menguraikan peralatan untuk membuat moke, antara lain bambu, periuk tanah atau drum, dan serat buah lontar. Yakobus menuturkan sejak kecil dirinya sudah belajar memanjat pohon lontar dan menyadap buah atau tangkai buah lontar. Bagi Yakobus, moke merupakan warisan budaya leluhur sebagai simbol persatuan, persaudaraan, dan simbol adat. Dalam beragam ritual atau upacara adat, pasti ada moke. Selain itu, moke menopang perekonomian. Dari hasil penjualan moke, Yakobus bisa menafkahi keluarganya. Tidak heran, di usia yang tidak muda lagi, Yakobus masih tetap tekun jadi pengrajin moke. Keterampilan menyadap dan membuat moke, Yakobus wariskan kepada anak dan cucunya. Hal itu dilakukan Yakobus bukan berarti dia memaksakan anak atau cucunya harus mengikuti jejaknya. Kalaupun anak dan cucunya kelak tidak menjadi pengrajin moke, setidaknya mereka bisa mengetahui dan menghargai warisan leluhur. Hal ini, tidak sedikit orang tua bisa menyekolahkan anak mereka sampai ke jenjang perguruan tinggi dan bahkan menjadi orang sukses dari hasil usaha moke. Lurus dengan panjang kurang lebih 3 meter. Selanjutnya, pada ujung bambu dihubungkan horizontal dengan bambu lain dengan panjang kurang lebih 10 hingga 12 meter. Pada setiap persambungan rangkaian bambu dan mulut drum direkatkan dengan serat buah lontar. Ini bertujuan agar tidak terjadi kebocoran. Perlu diingat bahwa sebelum bambu-bambu dirangkai, sekat antara ruas bambu mesti dihancurkan terlebih dahulu menggunakan pipa atau kayu. Selanjutnya, pada ujung rangkaian bambu ini diruncing sedemikian rupa, sehingga tetesan dari nira yang menguap saat dimasak bisa jatuh dengan tepat pada wadah yang sudah disediakan. Tetesan inilah yang disebut moke. Kata Yakobus, semakin panjang rangkaian bambu penyulingan,
maka moke yang dihasilkan semakin enak. Yakobus sendiri sudah 22 tahun menjadi pengrajin moke. Yakobus dibantu oleh istrinya. Ia setiap pagi dan sore menyadap lontar. Sementara istrinya di sorong tua membuat moke. Setiap hari pasangan suami istri ini sudah mulai rantah. Bisa menghasilkan moke 55 botol. Hasil penjualan moke untuk membiayai kebutuhan hidupnya dan keluarga sehari-hari. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.